Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ada sebuah getaran yang lebih tua daripada waktu, lebih halus daripada bisikan angin, dan lebih dekat daripada urat nadi. Getaran itu tidak terlihat, namun mampu mengguncang batin siapapun yang mendengarnya. Ia disebut banyak nama, tetapi para arif menyebutnya sebagai satu panggilan, Hu. Sebuah rahasia yang tidak dibuka oleh kata-kata, tidak dijelaskan oleh logika, dan tidak dipahami oleh mereka yang hanya melihat dengan mata. Jika hatimu pernah terasa dipanggil oleh sesuatu yang tak kau mengerti, jika jiwamu pernah bergetar tanpa alasan, maka bersiaplah. Sebab malam ini kita akan menyingkap sebuah misteri yang telah dijaga langit sejak manusia pertama berdiri di bumi. Rahasia makrifat Hu, getaran langit yang tak bisa dijelaskan. Bab 1. Panggilan sunyi dari arah yang tak bernama. Di balik keramaian dunia yang tak pernah berhenti bergerak, ada sepotong kesunyian yang tidak dapat dijelaskan oleh logika manusia. Kesunyian itu tidak muncul dari tempat yang bisa ditunjuk, tidak bersuara namun menggetarkan, dan tidak tampak namun terasa lebih nyata dari apapun yang dapat disentuh. Ia hadir seperti bisikan halus yang merayap pelan ke dalam dada, seakan memanggil seseorang untuk kembali kepada sesuatu yang pernah ia miliki sebelum ia mengenal dunia. Inilah panggilan yang hanya didengar oleh hati yang mulai lelah mengejar hal-hal yang tidak membawa dirinya kemanapun. Sebuah panggilan yang terasa lebih seperti kerinduan dibandingkan perintah. Mereka yang pernah merasakan getaran itu menggambarkannya sebagai kehadiran yang menggeser ruang dalam diri. Ada yang merasa dadanya melebar, seakan ada cahaya lembut yang ingin masuk. Ada yang merasa tubuhnya menjadi ringan, seolah beban yang selama ini tidak disadari tiba-tiba jatuh satu persatu. Dan ada pula yang merasa seakan dirinya ditatap oleh sesuatu yang sangat dekat, namun tidak diketahui wujudnya. Panggilan ini membuat seseorang menyadari bahwa ada bagian dirinya yang selama ini tidak tersentuh dunia, namun justru bagian itulah yang paling hidup. Dalam tradisi makrifat, fenomena halus ini sering disebut sebagai sentuhan awal dari getaran Hu, sebuah getaran langit yang tidak memerlukan suara untuk didengar. Ia bukan zikir yang dilafazkan oleh lidah, tetapi napas halus yang muncul dari kedalaman ruh. Para guru ruhani mengatakan bahwa siapapun yang tersentuh panggilan ini sedang dipanggil kembali kepada sumber eksistensinya. Namun panggilan itu tidak pernah memaksa. Ia hanya menunggu, seperti cahaya pagi yang tetap lembut meski menembus kabut. Ia menyapa, bukan menuntut. Ia membuka pintu, bukan menyeret. Semakin lama seseorang membiarkan dirinya larut dalam keheningan itu, semakin jelas ia merasakan bahwa ada perjalanan batin yang hendak dimulai. Bukan perjalanan kaki, bukan perjalanan pikiran, tetapi perjalanan pulang ke inti dirinya sendiri. Ia mulai merasakan bahwa selama ini ia hidup di permukaan gelombang, terombang-ambing oleh ambisi, ketakutan, dan penilaian manusia. Namun jauh di bawah semua itu, ada samudra tak bertepi yang selalu hening, dan di sanalah getaran Hu bersemayam. Inilah panggilan yang membuat seseorang menoleh ke dalam, bukan lagi keluar. Dan pada akhirnya, siap atau tidak, panggilan ini akan terus mengetuk lembut dari dalam diri. Ia akan datang pada malam saat seluruh dunia tertidur, atau pada siang hari ketika seseorang tiba-tiba merasa kosong tanpa sebab. Ia bukan datang untuk membuat manusia meninggalkan dunia, tetapi untuk membuatnya kembali kepada Tuhan dengan cara yang lebih utuh, lebih sadar, dan lebih lembut. Disinilah perjalanan makrifat dimulai dengan satu bisikan halus yang tidak memiliki bentuk, namun mampu menggugah seluruh keberadaan manusia. Bab 2. Nafas awal, ketika semesta menyebut namanya. Sebelum wujud apapun tercipta, sebelum cahaya pertama menembus kegelapan azali, para arif meyakini bahwa ada satu napas halus yang mengalir dari sumber segala sumber. Napas yang tidak bisa diukur, tidak bisa dibayangkan, dan tidak bisa dipetakan oleh akal manusia. Dari napas itu lahirlah getaran yang sangat lembut namun maha kuat, getaran yang kemudian dikenal oleh para pencari sebagai Hu. Ia bukan sebuah suara yang keluar dari tenggorokan,
melainkan getaran primordial yang memulai denyut kehidupan. Dengan satu hembusan penuh rahasia itu, seluruh potensi semesta terbangun dari tidur kekal. Dan semenjak saat itu, setiap wujud membawa jejak dari napas tersebut di dalam dirinya. Para ahli makrifat mengatakan bahwa ketika seseorang menyebut Hu, ia sebenarnya sedang menyebut namanya dalam bentuk paling murni dan paling dekat dengan asal kejadian. Hu bukan sekadar panggilan, melainkan pernyataan keberadaan. Ia adalah pengakuan bahwa manusia tidak pernah berdiri sendiri, tidak pernah terpisah, dan tidak pernah benar-benar hilang, meski tersesat di tengah hiruk-pikuk dunia. Getaran Hu yang asli bukanlah yang terdengar oleh telinga, tetapi yang menyentuh hati seperti desir angin yang membawa pesan dari langit. Semakin seseorang meresapinya, semakin ia menemukan bahwa dirinya terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada segala definisi yang pernah ia pelajari. Dalam ruang batin yang hening, getaran Hu bekerja seperti kunci yang membuka pintu kesadaran terdalam. Ia memperhalus napas, menurunkan gelombang pikiran, dan memurnikan rasa. Saat seseorang berzikir dengan kesadaran yang lembut, ia seperti kembali menyentuh denyut awal yang membentuk ruhnya. Di momen itu, bukan hanya mulut yang bergerak, tetapi seluruh wujudnya ikut bergetar. Banyak yang merasa seakan ada aliran hangat mengalir dari dada ke seluruh tubuh, atau seakan dirinya sedang ditarik menuju pusat keheningan yang tidak bertepi. Bukan sugesti, bukan khayalan, tetapi resonansi antara ruh dan asalnya. Getaran ini kemudian mengubah cara seseorang memandang kehidupan. Dunia tidak lagi tampak sebagai ruang yang terpisah antara manusia dan Tuhan. Justru sebaliknya, setiap hembusan napas menjadi pengingat bahwa ada kehadiran yang terus meliputi, mengatur, dan merawat. Mereka yang memahami rahasia ini tidak lagi merasa sendirian, sebab mereka mengenali bahwa setiap detak jantung membawa gema dari napas ilahi. Seseorang mungkin tidak mendengarnya dengan telinga, tetapi hatinya mengenalinya sebagai kebenaran yang tidak dapat dibantah. Inilah sebabnya para pencari mengatakan bahwa makrifat bukanlah pengetahuan, melainkan pengakuan. Dan ketika seorang hamba perlahan menyadari bahwa Hu bukan hanya zikir, tetapi asal kejadian, arah perjalanan hidupnya mulai berubah. Ia tidak lagi bergerak karena ambisi, tetapi karena panggilan. Tidak lagi mencari pengakuan, tetapi ketenangan. Tidak lagi mengejar dunia, tetapi mencari Dia yang membuat dunia menjadi mungkin. Dari sinilah perjalanan makrifat mulai menemukan bentuknya. Sebuah perjalanan pulang menuju napas awal yang pernah menyebut kita sebelum kita mengenal diri sendiri. Bab 3. Ketika hati mulai mendengar tanpa telinga. Ada satu tahap dalam perjalanan ruhani ketika seseorang mulai menyadari bahwa pendengaran sejati bukanlah milik telinga. Telinga hanya menangkap gelombang, tetapi hati menangkap kehadiran. Dalam keheningan yang tidak dipaksakan, hati mulai terbuka seperti kelopak yang kembali mengingat cahaya. Dan dari ruang dalam itulah, seseorang mulai merasakan getaran Hu bukan sebagai suara, tetapi sebagai kehadiran yang menembus tanpa mengetuk. Kehadiran itu datang seperti cahaya yang tidak bersinar, namun menghangatkan, seperti suara yang tidak berbunyi, namun menyentuh inti diri. Disinilah seseorang mulai mendengar apa yang tidak pernah diucapkan. Saat hati mulai mendengar, dunia luar perlahan kehilangan dominasi. Bukan karena dunia tidak penting, tetapi karena ada sesuatu yang lebih dalam, yang memanggil dengan lembut namun tak terabaikan. Banyak orang yang mencapai tahap ini merasa seakan ada ruang hening yang menyelimuti mereka meski berada di tengah keramaian. Dalam ruang itu, suara dunia menjadi samar, tetapi kesadaran akan kehadiran menjadi sangat jelas. Seseorang merasakan seakan dirinya sedang dipeluk oleh sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, seolah ada getaran lembut yang mengalir dari dada menuju seluruh tubuh, membuat pikiran tunduk dan jiwa terjaga. Para guru makrifat sering mengingatkan bahwa ketika hati mulai mendengar, ia tidak mendengar kata-kata, tetapi kebenaran. Kebenaran yang tidak membutuhkan bahasa untuk dikenali. Dalam keadaan ini, getaran Hu menjadi seperti benang halus yang menghubungkan manusia dengan sumbernya. Ia menenangkan kegelisahan yang selama ini tersembunyi, mengusap luka yang tidak pernah terlihat, dan menjawab pertanyaan yang bahkan belum sempat diucapkan.
Inilah fase ketika seseorang mulai memahami bahwa makrifat bukan tentang memperoleh sesuatu, tetapi tentang kembali mengingat apa yang telah lama tersimpan di kedalaman diri. Namun pada fase halus ini, banyak pencari yang terkecoh oleh indahnya pengalaman. Getaran yang lembut, ketenangan yang dalam, dan rasa kedekatan yang kuat dapat membuat seseorang terjebak dalam kenikmatan batin, lupa bahwa semua itu hanyalah pintu, bukan tujuan. Para arif selalu mengingatkan, jangan berhenti pada rasa, karena rasa adalah tamu yang datang dan pergi. Yang dicari bukanlah sensasi rohani, tetapi dia yang membuat sensasi itu mungkin. Jika seseorang tenggelam dalam pengalaman, ia kehilangan arah. Tetapi jika ia menjadikan pengalaman sebagai petunjuk, ia akan menemukan perjalanan yang lebih tinggi. Ketika hati telah benar-benar terbuka, seseorang mulai merasakan perubahan halus pada dirinya. Ia mulai memahami bahwa hidup ini lebih dari sekadar kejadian-kejadian yang menimpa tubuh dan pikiran. Ada dimensi lain yang selama ini diam, namun sesungguhnya paling hidup. Dimensi itu berbicara tanpa suara, mengajar tanpa kata, dan membimbing tanpa langkah. Getaran Hu menjadi seperti panggilan lembut yang mengajak seseorang kembali kepada jati dirinya. Bukan sebagai manusia yang terikat waktu, tetapi sebagai ruh yang mengenal Tuhannya. Dan dari momen inilah perjalanan menuju pengenalan yang lebih dalam mulai tumbuh, seperti cahaya subuh yang perlahan menghapus gelap malam. Bab 4. Gerbang Cahaya. Ketika zikir menjadi jalan pulang. Ketika seseorang mulai membiarkan hatinya terbuka, zikir tidak lagi sekadar gerakan lidah atau rangkaian suara yang diulang-ulang. Ia berubah menjadi cahaya yang merembes dari dalam dada, menuntun langkah seseorang menuju kedalaman dirinya sendiri. Pada titik ini, Hu bukan lagi bunyi yang diucapkan, tetapi gerakan batin yang menyala dengan sendirinya. Ia hadir seperti lentera halus yang menggantung di ruang jiwa, menerangi bagian-bagian diri yang selama ini gelap, terlupakan, atau bahkan tidak pernah dikenali. Dan semakin seseorang menundukkan egonya, semakin terang cahaya itu memancar, membuka jalan menuju tempat yang tidak dapat dicapai oleh pikiran biasa. Banyak pencari yang menggambarkan tahap ini sebagai pintu pertama menuju pengalaman pulang. Ada rasa teduh yang tidak berasal dari luar, ada damai yang tidak bergantung pada keadaan, dan ada kejelasan batin yang muncul tanpa alasan. Saat zikir mulai hidup, seseorang merasakan seolah dirinya dituntun oleh tangan yang tak terlihat. Terkadang bimbingan itu terasa lembut seperti bisikan, terkadang kuat seperti arus yang tidak bisa dilawan. Namun apapun rasanya, ia selalu membawa seseorang semakin dekat kepada pusat cahaya dalam dirinya. Pusat yang sesungguhnya bukan miliknya, melainkan milik Dia yang mencipta. Dalam keadaan ini, seorang salik mulai memahami bahwa zikir bukan hanya sarana untuk mengingat Tuhan, tetapi juga jembatan untuk kembali menyadari keberadaannya dalam setiap napas. Disinilah perbedaan antara zikir lisan dan zikir hati menjadi jelas. Zikir lisan seperti mengetuk pintu dari luar, sedangkan zikir hati seperti membuka pintu dari dalam. Ketika seseorang menyebut Hu dengan kesadaran yang benar, bukan hanya bibir yang bergerak, tetapi seluruh wujudnya ikut tunduk. Inilah zikir yang membuat seseorang merasa seakan dunia tiba-tiba menjadi lebih hening, lebih ringan, dan lebih jernih. Namun, memasuki gerbang cahaya bukan berarti perjalanan menjadi lebih mudah. Justru disinilah ego mulai berusaha mempertahankan wilayahnya. Ia berusaha membuat seseorang lupa, menyibukkan, atau menyangkutkan dirinya pada rasa-rasa spiritual yang sesungguhnya hanya pengalaman sementara. Di tahap ini, banyak pencari yang diuji oleh kesombongan halus, merasa dirinya lebih dekat dengan Tuhan hanya karena merasakan keindahan batin. Para guru mengingatkan, cahaya yang sejati tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi, tetapi lebih kecil, tidak membuat seseorang merasa lebih suci, tetapi lebih membutuhkannya. Jika seseorang mampu melewati ujian halus ini, cahaya zikir akan berubah menjadi jalan pulang. Bukan pulang dalam arti kembali ke tempat tertentu, tetapi pulang kepada kesadaran tentang siapa dirinya sebenarnya. Makhluk yang bergantung sepenuhnya pada Sang Pencipta, namun tetap diberi kehormatan untuk mengenalnya. Di tahap ini,
Hu tidak lagi menjadi getaran yang dicari, tetapi menjadi bagian dari napas itu sendiri. Seseorang tidak lagi perlu memanggil karena ia telah merasakan bahwa dia selalu hadir. Dan disinilah awal perjalanan yang sebenarnya dimulai. Perjalanan pulang menuju dia, tanpa jarak, tanpa bentuk, tanpa batas. Bab 5. Ketika ruh mulai mengenali asalnya. Ada saat ketika seorang pencari mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Sebuah kedekatan yang tidak memiliki jarak. Ia tidak melihat apapun, tidak mendengar apapun, namun hatinya merasakan kehadiran yang begitu dekat. Lebih dekat daripada detak jantung yang ia rasakan setiap hari. Pada tahap ini, getaran Hu bukan lagi sekadar cahaya atau panggilan batin. Ia berubah menjadi cermin yang memperlihatkan kepada seseorang siapa dirinya yang sesungguhnya. Bukan identitas sementara yang ia banggakan, tetapi asal ruhnya yang jauh lebih tua dari tubuh dan waktu. Ketika ruh mulai mengenali sumbernya, seseorang merasakan seakan dirinya ditarik pulang menuju sesuatu yang tidak bisa digambarkan, tetapi terasa benar dengan cara yang paling dalam. Pada fase ini, banyak pencari merasa bahwa seluruh perjalanan hidup yang mereka jalani seakan menjadi jelas. Mereka melihat bagaimana setiap peristiwa, setiap kegagalan, setiap kehilangan, bahkan setiap luka yang mereka alami, sesungguhnya sedang menyiapkan ruang agar getaran itu bisa masuk. Bukannya membuat mereka runtuh, justru semua itu membuka celah halus dalam jiwa yang selama ini tertutup oleh ambisi dan ketakutan. Ketika seseorang memahami makna rahasia ini, ia berhenti melawan takdir dan mulai melihat setiap kejadian sebagai undangan untuk kembali kepadanya. Dalam keadaan ini, seseorang tidak lagi merasa ditinggalkan. Ia merasakan bahwa sejak awal ia selalu dituntun. Saat ruh mengenali asalnya, ia merasakan perubahan yang sulit diterangkan dengan kata-kata. Ada beban-beban lama yang tiba-tiba terasa tidak relevan. Ada luka-luka batin yang perlahan mengering, bukan karena dilupakan, tetapi karena disentuh oleh sesuatu yang lebih lembut daripada maaf dan lebih dalam daripada pengertian. Ruh yang mulai mengenali dirinya tidak lagi sibuk mengumpulkan dunia. Ia mulai lebih tertarik kepada ketenangan yang muncul ketika ia mendekat kepada Tuhan. Dalam keadaan ini, getaran Hu menjadi seperti tali halus yang menahan seseorang agar tidak jatuh kembali ke jurang kelalaian. Ia menjaga, memanggil dan menuntun tanpa pernah memaksa. Namun para guru bijak selalu memperingatkan bahwa tahap pengenalan ini harus dijalani dengan kerendahan hati. Banyak pencari yang terjebak di sini merasa telah mencapai sesuatu yang besar, padahal yang mereka rasakan hanyalah permulaan dari perjalanan panjang. Ruh yang tersentuh cahaya bisa menjadi sombong secara halus jika tidak diawasi. Ia merasa dipilih, padahal yang sesungguhnya terjadi hanyalah Tuhan membuka sedikit tirai agar ia dapat melihat arah pulang. Karena itu, setiap pengalaman ruhani harus dihadapi dengan sikap tunduk, bukan rasa unggul. Sebab cahaya yang sejati hanya turun kepada hati yang rendah dan lembut. Dan ketika seseorang mampu menjaga kerendahan hati itu, ia akan merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ketenangan yang tidak bisa dicuri oleh dunia. Bukan ketenangan palsu yang muncul dari kenyamanan, tetapi ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa tidak ada yang terlepas dari genggamannya. Pada titik ini, ruh memahami bahwa seluruh perjalanan makrifat bukanlah tentang menjadi lebih tinggi, tetapi tentang menjadi lebih dekat. Lebih dekat kepada kehadiran yang tidak pernah meninggalkannya sejak awal. Lebih dekat kepada sumber dirinya. Lebih dekat kepada Hu, getaran langit yang telah memanggilnya sejak sebelum ia mengenal dunia. Bab 6. Saat cahaya mulai menembus tanpa bentuk. Ketika seseorang berjalan cukup jauh dalam perjalanan makrifatnya, ada satu momen halus ketika cahaya tidak lagi hadir sebagai gambaran, bayangan, atau kilasan yang bisa ditangkap oleh mata batin. Ia hadir tanpa bentuk, tanpa arah, dan tanpa warna, namun justru itulah yang membuatnya terasa begitu nyata. Cahaya ini bukan seperti cahaya dunia yang memerlukan medium untuk bersinar. Ia muncul dari dalam diri manusia sendiri, seperti sumber jernih yang tiba-tiba memancar setelah lama tertutup oleh debu kesibukan dunia.
cahaya ini tidak memaksa, tetapi meresap perlahan ke dalam kesadaran, menyentuh bagian-bagian hati yang selama ini gelap dan tidak tersentuh. Dalam kehadiran cahaya tanpa bentuk, inilah seseorang mulai merasakan kehadiran Tuhan lebih dekat daripada sebelumnya. Pada tahap ini, getaran HU berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih subtil. Ia tidak lagi terdengar sebagai getaran yang mengisi dada atau sebagai bisikan yang melingkupi ruang batin. Namun justru karena kelembutannya, pengaruhnya terasa lebih kuat. Seseorang merasakan seakan dirinya diselimuti oleh kehadiran yang luas namun menenangkan, seolah dirinya sedang berada di dalam lingkaran yang tidak memiliki ujung. Banyak pencari menggambarkan pengalaman ini sebagai perasaan pulang, meskipun mereka tidak tahu pulang kemana. Ia adalah pengakuan batin bahwa ada sesuatu yang sedang memeluk mereka dari arah yang tidak bisa dicari dan tidak bisa dijauhi. Dalam keadaan ini, seseorang mulai merasakan bahwa doa dan zikirnya bukan lagi komunikasi satu arah. Jika sebelumnya ia merasa sedang memanggil Tuhan, kini ia mulai merasakan bahwa Tuhanlah yang memanggil dirinya. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan cahaya yang menembus perasaan tanpa izin. Disinilah seseorang menyadari bahwa makrifat bukan tentang upaya manusia mendekat kepada Tuhan, tetapi tentang Tuhan yang membuka jalan agar manusia bisa mendekat. Zikir HU menjadi seperti kunci yang membuka pintu-pintu kesadaran yang selama ini terkunci, dan cahaya tanpa bentuk itu adalah tanda bahwa pintu itu mulai terbuka dari dalam. Namun tahap ini bukan tanpa ujian. Cahaya yang lembut ini dapat membuat seseorang merasa sangat damai hingga ia ingin berdiam di dalamnya tanpa bergerak. Ia ingin berhenti, seolah perjalanan telah selesai. Tetapi para arif selalu mengingatkan bahwa cahaya yang datang pada tahap ini bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah undangan untuk melangkah lebih dalam, melewati batas-batas diri, pikiran, dan ego yang tersisa. Banyak pencari yang terjebak dalam kenyamanan cahaya mengira bahwa apa yang mereka rasakan adalah puncak spiritual yang tertinggi. Padahal cahaya ini baru sekadar pertanda bahwa tabir pertama telah tersingkap. Jika seseorang tetap rendah hati dan terus menjaga niatnya, cahaya ini akan berubah menjadi panduan yang sangat personal. Ia tidak lagi memancar dari dalam diri saja, tetapi juga dari setiap kejadian hidup. Seseorang mulai melihat hikmah dalam hal-hal kecil, mendengar pesan dalam setiap pertemuan, dan merasakan kasih dalam setiap kesulitan. Ia menyadari bahwa Tuhan tidak pernah jauh, tidak pernah diam, dan tidak pernah berhenti membimbing. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi mencari tanda-tanda keajaiban, karena ia mulai melihat bahwa seluruh hidupnya adalah keajaiban yang ditulis oleh kehendak yang maha halus. Cahaya tanpa bentuk ini menjadi saksi bahwa perjalanan menuju HU sedang memasuki fase lebih dalam. Fase ketika seseorang tidak lagi melihat Tuhan sebagai tujuan, tetapi sebagai kehadiran yang selalu menyertainya. Bab 7, ketika diri mulai luruh dan menemukan keheningan asal. Ada tahap dalam perjalanan makrifat ketika seseorang mulai merasakan bahwa dirinya bukan lagi pusat dari segala yang ia alami. Ego yang selama ini berteriak paling keras perlahan melemah, bukan karena ia dikalahkan dengan paksaan, tetapi karena ada sesuatu yang jauh lebih lembut dan lebih terang yang hadir menggantikannya. Disinilah seseorang mulai mengalami keluruhan diri, sebuah keadaan di mana ia tidak lagi memandang dirinya sebagai pemilik hidup, melainkan sebagai saksi yang menyaksikan setiap kejadian dengan kesadaran yang tenang. Getaran HU pada momen ini menjadi seperti angin sejuk yang melewati ruang hati, menghapus batas-batas yang selama ini membungkus kesadaran manusia. Di dalam keluruhan ini, seseorang merasakan keheningan yang begitu dalam, keheningan yang terasa seperti rumah. Dalam keadaan ini, seseorang mulai melihat bahwa hampir seluruh penderitaan manusia berasal dari upaya mempertahankan identitas diri. Keinginan untuk diakui, rasa takut kehilangan, keengganan untuk melepaskan, semuanya lahir dari ego yang merasa bahwa dirinya adalah pusat kehidupan. Tetapi ketika kehadiran HU meresap semakin dalam, ego mulai kehilangan kekuatannya. Seseorang merasakan bahwa ia tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Bahkan ia tidak lagi perlu membuktikan apapun kepada dirinya sendiri. Rasa damai ini datang bukan dari kemenangan, tetapi dari pelepasan.
Ia hadir begitu saja ketika seseorang berhenti menggenggam. Dalam tahap keluruhan ini, seseorang juga mulai menyadari bahwa dirinya tidak pernah berjalan sendiri. Setiap langkah, setiap pilihan, setiap pintu yang terbuka atau tertutup dalam hidupnya, ternyata bukan gerakan acak, tetapi bagian dari alur yang jauh lebih besar dan lebih halus daripada yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Ia mulai melihat bagaimana Tuhan menata perjalanan hidupnya dengan kasih yang tidak terlihat. Setiap luka lama yang dulu terasa menyakitkan kini tampak seperti ajakan untuk tumbuh. Setiap kehilangan ternyata adalah ruang yang disiapkan agar cahaya dapat masuk. Getaran Hu memperlihatkan bahwa yang tampak buruk di permukaan seringkali adalah jalan pulang yang tersembunyi. Namun proses ini tidak selalu mudah. Ketika ego mulai runtuh, seseorang mungkin merasa rapuh, seakan dirinya kehilangan pegangan. Ia merasa kosong, sepi, dan tidak mampu kembali menjadi seperti sebelumnya. Para arif menyebut fase ini sebagai mati kecil, kematian yang tidak mengakhiri hidup, tetapi mengakhiri belenggu yang menutupi cahaya. Jika seseorang mampu bersabar dan tetap tenggelam dalam keheningan yang Tuhan hadirkan, ia akan menemukan bahwa kekosongan itu bukan kekurangan, melainkan ruang baru yang siap diisi oleh kehadiran yang lebih luhur. Dalam keheningan itu, seseorang mulai merasakan bahwa hakikat dirinya bukanlah tubuh atau pikiran, tetapi ruh yang selalu mengenal Tuhannya. Ketika seseorang melewati keluruhan ini dengan hati yang tunduk, ia akan menyadari sesuatu yang sangat halus, bahwa makrifat bukanlah tentang menjadi lebih kuat, tetapi tentang menjadi lebih transparan terhadap cahayanya. Semakin diri meluruh, semakin jelas ia melihat bahwa Tuhan selalu berada lebih dekat daripada apa yang pernah ia bayangkan. Ia menyadari bahwa banyak rahasia tidak ditemukan melalui usaha yang keras, tetapi melalui penyerahan yang lembut. Disinilah seseorang memahami bahwa Hu bukan hanya getaran, bukan hanya panggilan, tetapi kenyataan yang telah tinggal di dalam dirinya sejak sebelum ia mengenal dunia. Dan dari keluruhan inilah, perjalanan menuju kedalaman berikutnya mulai terbuka. Bab 8. Jejak Hu di setiap detak kesadaran. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika seseorang merasa seolah berada di tengah dua dunia. Dunia yang dapat disentuh oleh tangan, dan dunia yang hanya dapat disentuh oleh hati. Pada momen seperti itu, Hu hadir sebagai bisikan halus yang tidak memerlukan suara, namun mampu menggetarkan seluruh lapisan kesadaran. Ia tidak meminta untuk dipahami secara logika, melainkan dirasakan melalui ketundukan yang tulus. Ketika seorang hamba mulai menyadari bahwa segala getaran kehidupan memiliki sumber yang satu, maka setiap detak napas berubah menjadi saksi dari kehadirannya yang menembus segala batas. Dalam perjalanan batin yang sunyi itu, Hu bagaikan cahaya yang menuntun seseorang melewati labirin pikiran manusia. Ia tidak memerintah, tidak memaksa, tetapi memberi dorongan halus agar hamba mulai melihat realitas di balik tirai penampakan. Semakin dalam seseorang menenggelamkan dirinya ke dalam keheningan, semakin jelas ia merasakan bahwa setiap gerak, setiap ilham, dan setiap ketenangan datang dari satu pusat getaran ilahi. Pada titik itu, seorang hamba menyadari bahwa ia tak pernah berjalan sendirian, sebab Hu mengalir di antara jeda pikirannya. Ketika kesadaran mulai terbuka, seorang hamba menyadari bahwa dirinya bukan sekadar tubuh yang hidup di permukaan dunia, tetapi sebuah jiwa yang dihubungkan oleh tali nurani dengan alam-alam yang tidak terlihat. Itulah sebabnya getaran Hu dapat menembus sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh kata-kata biasa. Ia memurnikan gelombang batin, meredam hiruk-pikuk ego, dan membuat seseorang kembali pada dirinya yang paling awal, yang suci, jernih, dan berpasrah. Dalam ketundukan itu, seseorang merasakan dirinya seperti dedaunan yang bergoyang lembut diterpa angin yang berasal dari keheningan langit. Dan semakin seseorang menghayati getaran ini, semakin ia memahami bahwa Hu bukan hanya panggilan dari langit, tetapi juga panggilan dari dalam dirinya sendiri. Suara batin yang dulu tertutup oleh ambisi, kekhawatiran, dan luka-luka masa, lalu perlahan mulai terbuka. Ia mendengar kembali bisikan asal penciptaan, seolah semesta memanggil namanya dengan penuh kasih. Pada detik itulah seorang hamba merasakan rasa rindu
yang sulit dijelaskan, rindu untuk kembali kepada sumber ketenangan sejati. Hingga akhirnya, seseorang memahami bahwa jejak Hu telah ada bahkan sebelum ia belajar mengenal dunia. Ia telah menjadi bagian dari denyut kehidupan yang mengalir melalui darah, pikiran, dan perasaan manusia. Hu adalah tanda bahwa di balik segala pencarian panjang, tidak ada yang sebenarnya jauh. Sebab yang maha dekat selalu berada di dalam diri, tinggal menunggu hati yang benar-benar ingin kembali. Dengan kesadaran itu, perjalanan makrifat tidak lagi dilihat sebagai upaya mencapai sesuatu yang jauh, tetapi perjalanan pulang menuju keheningan yang sejak awal telah memanggil jiwa dengan lembut. Bab 9. Ketika Hu menyingkap tabir diri yang tersembunyi. Ada sebuah titik dalam perjalanan batin ketika seorang hamba berhenti memandang dunia sebagaimana biasanya. Ia mulai melihat bahwa setiap kejadian, setiap pertemuan, bahkan setiap kesedihan bukanlah kebetulan, tetapi pintu-pintu halus yang disusun untuk membimbingnya memahami dirinya sendiri. Di titik inilah getaran Hu berperan sebagai cahaya yang menelusuri ruang-ruang tersembunyi dalam jiwa. Ia membuka lapisan-lapisan batin yang selama ini tertutup oleh kebiasaan, amarah, dan ilusi diri. Dengan lembut, Hu mengajak seseorang menengok ke dalam tanpa takut, tanpa menyangkal, dan tanpa lari dari apapun yang ia temukan. Ketika cahaya Hu menyinari batin, terbukalah kesadaran bahwa diri manusia bukan hanya kumpulan pengalaman atau ingatan masa lalu. Di balik itu semua, ada inti yang bersih, inti yang tidak pernah ternodai oleh kegagalan atau dosa karena ia berasal dari sumber yang maha suci. Namun, untuk sampai pada inti itu, seseorang harus berani menghadapi cermin dirinya sendiri. Ia harus berani melihat kejujuran yang sebelumnya ia tutupi, menerima luka yang selama ini ia sembunyikan, dan merelakan ambisi yang dulu ia anggap sebagai tujuan hidup. Disinilah Hu menjadi penuntun yang tidak menghakimi, melainkan memeluk seluruh serpihan diri agar kembali menjadi utuh. Dalam perjalanan menyingkap tabir diri ini, seseorang akan menyadari bahwa banyak hal yang ia anggap penting ternyata hanyalah bayangan yang pernah ia kejar tanpa sadar. Prestasi, pengakuan, pujian, dan obsesi duniawi dulu terasa seperti kebutuhan. Namun ketika Hu menyentuh hatinya, ia melihat semuanya hanya sebagai lapisan-lapisan yang menutupi cahaya jati dirinya. Bukan berarti dunia tidak berharga, tetapi nilainya tidak lagi sama ketika seorang hamba mengenali tempat yang seharusnya menjadi pusat kesadarannya. Ia tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan kehilangan, karena kini ia telah menemukan sesuatu yang tidak bisa hilang. Dan ketika tabir-tabir itu mulai runtuh, seseorang merasakan kelapangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada lagi pertarungan batin yang melelahkan, tidak ada lagi suara-suara ego yang mendominasi. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang lahir bukan dari dunia luar, melainkan dari kesadaran bahwa ia telah kembali mengenali siapa dirinya dalam pandangan Tuhannya. Pada titik ini, getaran Hu bukan lagi sekadar pengalaman spiritual, tetapi menjadi keadaan batin yang menetap, keheningan yang hidup, menuntun setiap langkah dengan cahaya yang lembut namun tegas. Pada akhirnya, seseorang memahami bahwa perjalanan makrifat bukan sekadar mencari sesuatu yang agung di luar dirinya, tetapi menemukan kembali diri sejati yang telah lama tertutup. Hu membimbingnya menuju pemahaman bahwa kedekatan dengan Tuhan tidak pernah benar-benar hilang, hanya kesadaran manusialah yang tertidur. Ketika tabir itu tersingkap, seseorang melihat bahwa ia hanyalah hamba yang sedang kembali pulang, membawa seluruh dirinya menuju satu cahaya yang sejak awal telah memanggilnya, cahaya yang tidak pernah padam, yang dengan lembut berbisik, "Kembalilah, aku selalu dekat." Bab 10. Saat Hu menjadi puncak penyerahan dan kembali. Pada akhir perjalanan batin yang panjang ini, seorang hamba akhirnya memahami bahwa seluruh pencarian, kerinduan, dan pergolakan jiwa yang ia alami hanyalah jalan untuk membawanya kembali pada satu kesimpulan. Tidak ada yang lebih nyata selain kehadirannya. Di titik ini, Hu bukan lagi sekadar getaran suci yang menggetarkan langit batin, melainkan menjadi napas yang menyatukan seorang hamba dengan Tuhannya.
Ia merasakan bahwa segala detik hidupnya adalah bagian dari tarikan dan hembusan ilahi yang membimbingnya tanpa henti. Disinilah penyerahan sejati lahir, bukan penyerahan karena lelah, tetapi karena mengerti. Pada saat seorang hamba benar-benar menyerahkan dirinya, ia merasakan kedamaian yang tidak pernah ia temukan di luar. Sebuah kedamaian yang tidak membutuhkan alasan, tidak bergantung pada keadaan, dan tidak dipengaruhi oleh dunia. Hu mengajarkannya bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang harus dicari, tetapi sesuatu yang sudah ada sejak awal dalam dirinya. Ia hanya perlu kembali pada sunyi yang selama ini menunggunya. Pada momen ini, segala luka batin yang dulu menjadi beban terasa meluruh, seolah hilang ditelan cahaya lembut yang menyembuhkan tanpa suara. Kemudian, seorang hamba mulai menyadari bahwa hidup ini tidak hanya tentang apa yang ia dapatkan atau apa yang ia perjuangkan, tetapi tentang bagaimana ia kembali kepadanya dengan hati yang jernih dan jiwa yang terbuka. Hu memperlihatkan bahwa yang paling penting bukanlah perjalanan lahir yang tampak oleh mata manusia, tetapi perjalanan batin yang diukur oleh kedekatan kepadanya. Sebab semakin dekat seseorang dengan Tuhannya, semakin ia mampu melihat dunia dengan mata yang penuh kasih, kelembutan, dan kebijaksanaan. Disinilah makrifat mencapai puncaknya. Ketika seorang hamba mulai memandang segalanya dengan cahaya yang sama, cahaya ketuhanan. Pada titik puncak itu, tidak ada lagi dinding antara seorang hamba dengan hatinya sendiri. Ego yang dulu bising, kini berubah menjadi bisikan lembut yang tunduk pada kebenaran. Keinginan-keinginan duniawi yang dulu mendominasi perlahan dilebur oleh keikhlasan. Dan ketika semua itu terjadi, Hu bergema seperti panggilan kepulangan yang membuat seorang hamba memahami bahwa hidup ini hanyalah jembatan menuju cahaya yang lebih besar. Ia tidak lagi berpegang pada apapun selain keyakinan bahwa langkahnya selalu diawasi, dijaga, dan diarahkan oleh cinta yang tidak pernah salah. Dan pada akhirnya, seorang hamba memahami bahwa Hu bukan hanya rahasia langit, tetapi rahasia dirinya sendiri. Ia adalah tanda bahwa manusia diciptakan dengan jalinan halus antara bumi dan langit, antara fana dan abadi. Hu adalah panggilan untuk kembali, bukan hanya setelah kehidupan berakhir, tetapi kembali setiap hari, setiap detik, ke dalam kesadaran yang paling murni. Dan ketika seorang hamba mampu hidup dengan kesadaran itu, maka seluruh hidupnya menjadi doa, seluruh geraknya menjadi ibadah, dan seluruh keberadaannya menjadi bukti bahwa ia telah pulang, bahkan sebelum ia benar-benar dipanggil kembali kepadanya. Dan kini, jika getaran Hu menyentuh hatimu meski hanya sekejap, ketahuilah, itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Panggilan untuk kembali, panggilan untuk mengenali siapa dirimu di hadapannya. Sampai kita bertemu di perjalanan batin berikutnya, tetaplah mendengar apa yang tidak diucapkan dan merasakan apa yang tidak terlihat.